Syarat dan dokumen pendaftaran mahasiswa PMM dan juga ketentuan-ketentuan yang harus dimiliki oleh peserta pertukaran mahasiswa Merdeka Kampus Merdeka Angkatan Ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Baik teman-teman, kembali lagi bersama saya Irfan, karena saya itu Mr. Irfan. Di sini saya akan membagikan tentang masih seputar PMM ya teman-teman, yaitu syarat dan dokumen pendaftaran mahasiswa PMM dan juga ketentuan-ketentuan yang harus dimiliki oleh peserta pertukaran mahasiswa Merdeka Kampus Merdeka Angkatan Ketiga. Baik, langsung saja untuk syarat dan dokumen pendaftaran mahasiswa. Di sini ada 8 teman-teman, 8 syarat dan dokumen. Yang pertama, teman-teman merupakan mahasiswa aktif D3, D4 atau S1 yang terdaftar di PD Dikti. Semisal minimal semester 2 pada saat pendaftaran berlangsung PT di bawah koordinasi Kemendikbudristek, teman-teman. Jadi poinnya untuk poin pertama ini, teman-teman merupakan mahasiswa aktif, entah itu D3, D4 maupun S1, karena pada page ini kan udah ada vokasi ya yang mengikutinya, dan juga terdaftar di PD Dikti. Minimalnya semester 2 karena teman-teman akan mengikuti kegiatan PMM ini di semester ganjil 3, 5, dan juga 7, jadi minimal semester 2 dan terdaftar di koordinasi Kemendikbudristek perguruan tinggi teman-teman itu. Jadi pastikan syarat-syarat itu, syarat pertama ini terpenuhi ya. Dan apabila teman-teman mungkin sama juga seperti kasus saya sebelumnya, yaitu ketika mengikuti PMM itu data saya di PD Dikti itu tidak sinkron teman-teman. Jadi ini juga bisa jadi menjadi problem ke depannya untuk teman-teman. Jadi teman-teman bisa koordinasi ke TU fakultas teman-teman ataupun TU di universitasnya untuk bisa sinkronisasi data terkait data teman-teman di PD Dikti, karena itu lumayan berpengaruh teman-teman, terutama pada proses seleksi di program-program pada kampus Merdeka. Jadi pastikan semua datanya sinkron dan juga syarat pertama ini terpenuhi teman-teman. Oke, lanjut ke syarat yang kedua. Syarat dan dokumen yang kedua yaitu IPK, teman-teman, Indeks Prestasi Kumulatif, bukan IPS ya. Kalau IPS kan per semester tuh, IPK ini kumulatif seluruhnya. Dalam skala 4 itu minimal berapa? Minimal 2,8 yang dibuktikan oleh transkrip akademik, teman-teman. Ingat, minimal 2,8. Jadi bagi teman-teman yang mungkin ada di bawah 2,8, mohon maaf teman-teman belum bisa mengikuti program PMM ini. Jadi mungkin teman-teman bisa persiapkan untuk PMM selanjutnya ya, batch keempat, semoga berlangsung untuk minimal 2,80 itu transkrip dibuktikan dengan transkrip akademik. Oke, dengan skala 4. Paham ya teman-teman untuk syarat dan dokumen yang kedua. Yang ketiga jelas tuh, warga negara Indonesia, WNI, memiliki NIK ataupun KTP ya, nomor induk kependudukan dari KTP ataupun kartu keluarga. Jadi nanti di scan dokumen kependudukan itu, KTP ataupun kartu keluarganya. Tapi tips dari saya itu ketika teman-teman scan tentang dokumen KTP atau NIK ini, jangan terlalu terang, jangan terlalu juga buram teman-teman. Jadi harus senang-senang saja gitu kan. Jadi nanti kan takutnya tidak terdeteksi oleh sistem teman-teman, karena nanti itu jangan sampai teman-teman harus teliti ya, karena harus juga mentaati peraturan-peraturan dan sesuai dengan prosedur. Jadi teman-teman bisa saja nanti dokumen yang di-upload teman-teman itu rejected ataupun tidak diterima karena beberapa alasan ataupun beberapa yang teman-teman mungkin tidak sadari gitu kan. Jadi pastikan ketika scan dan lain-lain itu teman-teman mengunggahnya dengan baik gitu kan, sesuai dengan pedoman dan sesuai dengan anjuran ataupun aturan dari syarat dan dokumen ini. Jadi seperti itu. Jadi yang ketiga itu WNI, warga negara Indonesia yang dibutuhkan memiliki NIK, nomor induk kependudukan. Oke, lanjut yang keempat, yaitu SPTJM atau Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
mahasiswa sesuai dengan template. Nah, jadi template-nya itu teman-teman bisa akses di program di laman program PMM-nya. Nanti mungkin link program PMM saya akan sertakan di deskripsi ya untuk pendaftarannya. Itu nanti ada template-nya dan itu harus sesuai teman-teman, harus sesuai. Jangan sampai lagi-lagi rejected, tidak diterima, tidak verified, dan itu akan juga mempengaruhi seleksi administrasi teman-teman. Nantinya jika teman-teman mungkin syarat-syarat lain yang sudah terpenuhi, ternyata SPTJM-nya tidak rejected. SPTJM itu apa teman-teman? SPTJM itu kayak semacam surat kontrak bahwa teman-teman itu bersedia mengikuti seluruh peraturan, dan jika teman-teman itu melanggar, ada konsekuensi yang teman-teman perlu terima gitu kan, dan itu perlu ditandatangani. Kalau tidak salah menggunakan materai, kalau tidak salah ya menggunakan materai, dan biasanya itu juga tanda tangan oleh wakil rektor ataupun dekan dan sederajatnya gitu kan. Pokoknya teman-teman harus persiapkan, dan template-nya bisa teman-teman download di platform ataupun di form pendaftarannya. Mungkin saya akan nanti sertakan ya kalau bisa untuk template-nya, sehingga teman-teman bisa langsung download. Itu terkait SPTJM yang keempat ya. Yang kelima yaitu vaksin ya teman-teman, vaksin COVID-19, karena kita kan dari pandemi ke endemi nih ya. Vaksin COVID-19 masih diberlakukan untuk syarat pendaftaran kampus merdeka teman-teman, yaitu minimalnya dosis ketiga. Nah, ini dibutuhkan melalui tangkapan layar ataupun screenshot riwayat vaksin COVID-19. Jadi minimal ketiga, lebih baik mungkin itu harus ya, bukan lebih baik sih, itu diharuskan minimal ketiga. Dan mungkin teman-teman ada spare waktu ya sampai 2 Mei ya, dan pendaftarannya itu jika belum vaksin, teman-teman mungkin bisa mencari dulu vaksinasi terdekat di daerah teman-teman untuk mengikuti vaksinasi minimal dosis ketiga teman-teman ya. Dosis ketiga, ingat dosis ketiga dan bukan kedua, dan dibuktikan tangkapan layar ataupun screenshot hasil dari vaksinasi, ataupun kalau ada sertifikatnya mungkin di scan juga bisa aja. Baik, itu yang kelima. Yang keenam teman-teman, sehat jasmani dan rohani. Ini dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan yang berwenang. Contohnya puskesmas. Kalau dulu saya dari puskesmas teman-teman, jadi kita check up ke puskesmas untuk diberikan surat sehat dari puskesmas, yang pada saat itu memang biasanya surat sehatnya ada deadline-nya ya, 1 minggu kalau tidak salah. Jadi pastikan ketika itu si surat kesehatannya itu masih berlaku juga ya, jangan sampai surat kesehatan tahun lalu di upload gitu kan. Jadi harus yang terbaru surat kesehatan dari puskesmas, minimal kalau bisa ya dari dokter yang paling memungkinkan gitu kan. Baik, itu yang keenam ya, surat kesehatan jasmani. Yang ketujuh yaitu rekening bank aktif. Kenapa rekening bank? Ini nyambung nanti teman-teman, bahwa teman-teman tuh nanti akan ada beberapa benefit, termasuk beasiswa juga kan, termasuk biaya-biaya yang mungkin diberikan oleh tim panitia ataupun pengelola dana pendidikan ini kan, PDP biasanya teman-teman ya. Jadi langsung akan masuk ke rekening bank masing-masing teman-teman. Dan tips saya, teman-teman harus upload ataupun submit rekening bank pribadi, bukan rekening bank siapa-siapa, bukan teman ataupun orang tua pun tidak boleh, harus pribadi, atas nama pribadi. Karena jika tidak, itu rejected teman-teman, tidak bisa diterima ya. Jadi harus yang pribadi, dan pastikan itu aktif. Dan di sini ada ketentuannya, BRI dan BSI. Ada dua ya, ingat, BRI, BSI. Kenapa? Biasanya BSI itu diperuntukkan untuk teman-teman yang berada di ataupun ditempatkan di Aceh, Provinsi Aceh. Karena kan Aceh itu adanya BSI di sana. Jadi teman-teman harus, ketika teman-teman milih Aceh, harus siap-siap langsung untuk rekening BSI ya. Sebenarnya kalau di daerah lain, walaupun teman-teman yang punyanya BSI itu bisa aja, tapi khususnya di Aceh kan kita kenal bahwa di Aceh itu yang banknya itu syariah ya. Jadi BSI yang diperuntukkan.
Jadi BRI, kalau saya dulu kan BRI karena saya nasabah BRI. Mantap BRI. Oke, itu dibuktikan dengan scan buku tabungan atas nama mahasiswa bersangkutan. Nah, atas nama mahasiswa bersangkutan, bukan atas nama teman, bukan atas nama dekan, kaprodi, ataupun atas nama siapa, ataupun orang tua. Itu atas nama pribadi ya teman-teman. Jadi pastikan rekeningnya aktif. Terakhir yang ke-8 yaitu asuransi kesehatan. Nah, ini sangat-sangat diperlukan dan menjadi syarat ketentuan pendaftaran mahasiswa. Jadi teman-teman harus memiliki asuransi kesehatan, entah itu BPJS ataupun asuransi lainnya yang terdaftar, dan bukti kepemilikan akun BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang aktif bagi yang mempunyai ya. Jadi kalau teman-teman yang mempunyai asuransi, entah itu BPJS kesehatan ataupun asuransi lainnya, teman-teman harus submit nomor tersebut ataupun bukti kepemilikan nomor ID biasanya ya asuransi tersebut untuk disertakan pada dokumen pendaftaran mahasiswa Merdeka, kampus Merdeka ataupun PMM ini. Dan bagi teman-teman yang belum memiliki, sebenarnya kalau bisa teman-teman daftar mandiri dulu selagi ada waktu untuk asuransi ini, karena kan ini jadi syarat ya untuk pendaftarannya. Kalau mungkin mepet teman-teman, kampus Merdeka pada sosialisasi kemarin, teman-teman sebenarnya bisa cek ya sosialisasi di Dirjen Dikti, Direktorat Pemasukan Dikti. Itu nantinya kalau yang belum mempunyai asuransi akan didaftarkan oleh pihak panitia PMM dan hanya berlaku ketika program berjalan aja. Jadi ya hemat saya sih teman-teman bisa buat secara mandiri biar enak gitu kan asuransi kesehatan, karena memang pastinya itu sangat penting. Nah, takutnya nanti mungkin teman-teman di sana atau di luar pulau ada hal-hal yang tidak diinginkan ya, seperti sakit dan sebagainya. Jadi asuransi kesehatan ini begitu penting teman-teman. Oke, baik teman-teman semua, rekan-rekan mahasiswa semua, itulah syarat dan dokumen pendaftaran untuk program PMM Pendaftaran Mahasiswa Merdeka. Ada 8 syarat tadi dokumen, dan hemat saya teman-teman semua selalu memperhatikan syarat-syarat tersebut dan jangan sampai nantinya ternyata dokumen yang diupload ataupun yang lainnya itu tidak diterima, rejected, tidak verified, hingga akhirnya mempengaruhi kepada hasil dari seleksi petualangan mahasiswa Merdeka teman-teman. Jadi pastikan teliti dan juga baca kembali aturan-aturannya di pedomannya. Sekali lagi untuk form pendaftaran dan lain-lainnya, nama pendaftarannya saya akan sertakan deskripsi, yaitu di pmm.kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Segera lengkapi dokumen persyaratan pendaftaran, dan teman-teman ikuti juga informasi terkini dari sosial media PMM, ada di Instagramnya Pendaftaran Mahasiswa Merdeka. Ada juga bisa tadi di websitenya, nanti disertakan di bawah ya teman-teman. Oke, baik, semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Selamat untuk mempersiapkan seleksi program mahasiswa Merdeka. Semoga lancar dan sesuai dengan yang diharapkan oleh teman-teman di perguruan tinggi mana teman-teman akan berpijak nantinya teman-teman. Oke, salam proses teman-teman. See you, dadah.